Bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan akademisi bertemu kembali dalam kuliah singkat Teori Hukum Dimensi Filsafat dari buku Teori Kontekstualisasi Isihat Profesor Kiai Mukri Aji. Kawan-kawan semuanya, mengapa hukum Islam modern seringkali dianggap gagap merespon perubahan zaman? Dalam diskursus filsafat hukum Islam, Profesor Kiai Mukri Aji dalam buku ini mengidentifikasi adanya krisis epistemologis yang mendalam. Krisis ini ditandai oleh ketegangan hebat antara dua kutub ekstrim. Di satu sisi ada kelompok ekstrim supremasi teks yang sangat rigid, formalistik, dan literal, sehingga mengabaikan realitas sosial. Di sisi lain muncul kontekstualisme liberal yang kebablasan hingga kehilangan pijakan metodologis dan legitimasi ilmiah. Untuk menjembatani jurang pemisah ini, maka Profesor Kiai Mukri Aji menggagas teori kontekstualisasi isihat ya sebagaimana dalam buku ini. Dan beliau pun merumuskan adanya 5 prinsip dasar yang berfungsi sebagai jangkar epistemologis sekaligus mesin penggerak hukum Islam agar tetap sah secara teologis dan relevan secara praktis. Ini adalah bahasan bab 11 dari buku Teori Kontekstualisasi Isihat yang pembahasannya terkait prinsip-prinsip dasar teori kontekstualisasi isihat Profesor Kiai Mukri Aji. Baik kawan-kawan semuanya, prinsip pertama yang akan kita bahas adalah historitas hukum. Profesor Mukri Aji menegaskan hukum Islam tidak lahir di ruang hampa. Hukum adalah hasil interaksi dinamis antara teks wahyu dan konteks sejarah, sosial, budaya, serta politik saat itu. Membaca hukum secara ahistoris hanya akan melahirkan penafsiran yang sempit dan kaku. Mengadopsi konsep double movement Fazlur Rahman, teori ini mengajak kita mundur ke masa lalu untuk menangkap nilai universal teks lalu membawanya maju untuk diaktualisasikan ke masa kini. Baik, kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip maqasidi. Istihad tidak boleh mandek pada bunyi teks lahiriah semata, melainkan wajib berorientasi pada tujuan atau goal-oriented approach. Tujuannya jelas, yaitu menjaga al-kuliyat al-khamsi, yakni perlindungan atas agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Profesor Kiai Mukri Aji memosisikan maqasid sebagai jembatan strategis sejalan dengan pandangan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Jika suatu produk hukum justru melahirkan ketidakadilan, maka itu bukanlah syariat, meskipun diklaim bersumber dari interpretasi teks. Baik kawan-kawan akademisi semuanya, prinsip yang ketiga adalah integrasi teks dan konteks. Hal ini merupakan jantung dari teori dari Profesor Kiai Mukri Aji ini. Beliau menolak pemisahan dikotomis antara norma wahyu dan realitas sosial. Teks Al-Quran dan Sunnah adalah sumber utama legitimasi teologis dan batasan normatif, namun konteks sosial adalah ruang aktualisasi empiris hukum tersebut. Integrasi ini dijalankan secara proporsional. Jika kita hanya memegang teks saja, hukum menjadi rigid dan mati. Jika kita hanya memegang konteks saja, maka hukum jatuh pada subjektif liar. Teori ini menghidupkan kembali instrumen klasik seperti uruf atau adat kebiasaan sebagai bukti bahwa sejak masa klasik usul fikih sebetulnya memiliki kemampuan internal untuk beradaptasi dengan realitas empiris selama tidak menabrak prinsip dasar syariat. Kemudian prinsip keempat adalah fleksibilitas metodologi. Dalam buku ini Profesor Kiai Mukri Aji mengkritis keras sikap mempertahankan metode klasik secara kaku untuk menjawab problem modern yang multidimensional. Di era disrupsi, persoalan hukum berjalan kelindan dengan ekonomi digital, teknologi medis, hingga sosiologi modern.
Oleh karena itu, fleksibilitas di sini berarti mengoptimalkan perangkat usul fikih lama sekaligus membuka diri pada pendekatan multidisipliner. Istihad masa kini butuh bantuan ilmu ekonomi, kedokteran, dan sosiologi untuk menghasilkan keputusan hukum yang holistik. Namun, agar interpretasi ini tidak menjadi liar, maka dikunci oleh prinsip kelima, yaitu otoritas keilmuan. Kontekstualisasi bukan berarti siapa saja boleh menafsirkan hukum semaunya. Diperlukan kualifikasi metodologis yang ketat dan integrasi ilmiah yang tinggi agar kredibilitas dan keabsahan hukum Islam tetap terjaga. Baik kawan-kawan semuanya, maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kita pada kali ini adalah bahwa melalui rekonstruksi 5 prinsip dasar ini, Profesor Kiai Mukri Aji membuktikan bahwa hukum Islam bukanlah warisan masa lalu yang statis, melainkan sebuah sistem sosial yang hidup, humanis, dan adaptif. Beliau menawarkan jalan tengah yang brilian, yaitu menjaga kontinuitas tradisi normatif, sekaligus melakukan inovasi pembaharuan yang fungsional bagi kemaslahatan modern. Hukum Islam harus benar secara metodologi teologis sekaligus berdaya guna di hadapan kemanusiaan. Baik, bagaimana pandangan kalian? Apakah rekonstruksi istihad ini sudah ideal diterapkan pada kasus-kasus hukum modern saat ini? Silakan tulis opini ilmiah kalian di kolom komentar. Salam literasi.